Selamat datang di mata kuliah dasar desain antarmuka pengguna. Kali ini kita akan membahas tentang pixel density. Karena umumnya kita mendesain antarmuka pengguna itu untuk ditampilkan di layar. Sehingga kita itu harus paham fundamental terkait sistem ukuran di layar. Perangkat Android diproduksi dengan berbagai ukuran layar dan resolusi yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, Google memiliki suatu aturan untuk mendukung agar user interface itu tampil dengan optimal dan kompatibel dengan berbagai variasi layar. Ada 3 macam ukuran pada layar. Yang pertama adalah ukuran fisik layar itu sendiri. Yang kedua adalah resolusi layar. Dan yang ketiga adalah kepadatan piksel. Yang pertama, ukuran fisik layar. Jadi ini adalah ukuran fisik layarnya. Jadi kalau kita hitung pakai penggaris itu panjangnya berapa? Biasanya yang diukur di sini adalah panjang diagonal layar dari ujung bawah ke ujung atas dengan satuan inci. Yang kedua adalah resolusi layar. Ini terkait dengan jumlah piksel pada seluruh layar. Biasanya dituliskan dengan jumlah piksel pada dimensi lebar dikali panjangnya. Yang ketiga adalah kepadatan piksel pada 1 inci. Ya, jadi semakin banyak piksel dalam 1 inci itu, maka akan semakin tajam gambarnya. Satuannya adalah ppi atau pixel per inch. Ini contohnya ya, jadi semakin tinggi PPI-nya, maka gambarnya akan semakin tajam. Nah, masalahnya HP itu berbeda-beda ukuran fisiknya, resolusinya, dan kepadatannya. Sehingga kadang-kadang kita sulit untuk menggunakan satuan piksel itu pada desain kita. Karena 50 piksel di layar 165 ppi atau low density akan berbeda ukuran fisik grafiknya itu dengan 50 piksel di layar 234 ppi atau medium density dan 318 ppi atau high density. Lalu gimana caranya agar tampilannya itu optimal di berbagai variasi layar yang berbeda? Nah, Google ini menggunakan satuan dp atau biasanya dibaca dips. 1 dips itu sama dengan 1 piksel di layar medium density atau kurang lebih 160 ppi. Nah, Android punya beberapa kategori, ada 8 kategori sebenarnya, tapi biasanya developer hanya fokus pada 5 kategori kepadatan layar berikut ini. Yang pertama adalah layar medium atau setara dengan 160 dpi. Yang kedua adalah layar high density atau setara dengan 240 dpi. Selanjutnya ada extra high 320, extra high 480, extra high 640 dpi. Nah, kalau kita mau tahu HP Android kita ini masuk ke kategori yang mana density-nya, maka kita bisa hitung. Rumusnya adalah dips sama dengan ukuran dimensi lebar dalam satuan piksel dikali 160 dibagi kepadatan layar. Jadi kita harus tahu yang pertama adalah ukuran dimensi lebar layar dalam piksel dan kepadatan layarnya. Ini saya kasih contoh, misalnya HP saya ya, saya googling HP saya ini ternyata lebarnya 720 piksel. Nah, saya kali 160, terus kemudian saya tahu pixel density-nya 274 ppi. Maka ketika itu saya hitung 720 dikali 160 dibagi 274, hasilnya adalah 420 dips. Sehingga dia bisa kita kategorikan ke dalam layar extra high density. Selanjutnya, kalau terkait dengan ukuran grafik,
Misalnya kita punya grafik ukurannya 200 dips yang akan tampil di 3 layar dengan density yang berbeda. Maka ukuran pixel sebenarnya di tiap layar tersebut adalah 200 pixel di layar medium density dan 400 pixel di layar extra high density. Jadi kalau misalnya kita punya grafik 100 kali 100 pixel di layar medium, di layar high density itu ukurannya 1,5 kali lipatnya, dan di layar extra high density ukurannya 2 kali lipatnya, dan di layar extra high density 3 kali lipatnya. Selanjutnya di layar extra high density ukurannya 4 kali lipatnya. Jadi misalnya kita mau bikin gambar, kita tuh harus menyiapkan paling enggak 5 ukuran gambar yang berbeda. Yang skala 1, skala 1,5, skala 2, skala 3, dan skala 4. Tapi sebenarnya kalau misalnya hanya icon kayak gini ya lebih baik pakai vektor aja, pakai SVG. Karena dia XML dan scalable, jadi kita nggak perlu bikin 5 versi. Nah, Google juga meriset bahwa sentuhan jari manusia itu ternyata radiusnya 50 dips. Sehingga Google membuat aturan kalau bikin button itu area touch-nya sekitar 50 dips. Jadi kalau kita develop aplikasi Android, diingat-ingat ukurannya adalah dips. Dan itu di semua elemen, entah itu di button, di layout, bahkan di ukuran fontnya juga. Nah, tapi font ini agak spesial, dia nggak pakai dips, tapi dia pakai SP atau bacanya sip. 1 dips ini sama dengan 1 sip. Apa perbedaannya? Nyaris nggak ada bedanya sih, selain SP ini memang khusus untuk font saja. Jadi satuan sip ini dibuat untuk mengakomodir setting ukuran font untuk aksesibilitas. Ya kan kalian pasti tahu lah kalau di smartphone itu ada setting accessibility. Jadi kita bisa setting mau ukuran teksnya kecil atau besar. Sistem satuan dips dan sip ini memang khusus untuk Android. Kalau di iOS mereka pakai satuan points pada grafik dan fontnya. Sedangkan kalau web, satuan yang digunakan adalah pixel untuk grafik dan root size atau rem untuk fontsnya. Oke, sekian materi tentang pixel density. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya.